dia habis kalah selot karena wajahnya beda sama yang terakhir ketemu. Dia kayaknya beda nih, kerasa di hatiku, kayaknya si bocil lagi kalah selot nih. Beneran, pas kulihat timerku udah, oh sisa 10 menit lagi, pelan-pelan kubangunin. Gini-giniin, "Permisi permisi," kata Kis gituin kan, Kis bangunin. Masih lama dia nggak mau bangun-bangun, agak-agak kugerak dikit, "Permisi permisi, halo, Kak," gini. 10 menit lagi habis waktu, habis udah buka mata, matanya tuh merah, matanya merah. Kalau orang yang bener-bener ketiduran sama orang yang pura-pura tidur tuh terlihat dari mata. Ketika dia buka matanya tuh agak sedikit kayak merah, berarti dia tidurnya bener-bener tidur. Gara-gara selot tadi dia malas mikir kayaknya, habis selot dia simpan HP-nya, mungkin HP itu udah nggak disuarain lagi sama dia. Kalau HP Kis kan, Kis ketika kerja pasti silent, Kak. Supaya suara handphoneku tuh nggak mengganggu orang yang lagi ini reservasi sama aku, lagi bareng sama aku. Handphone Kis tuh kalau sampai bunyi berarti karena aku lupa aja. Aku merasa bersalah sama tamu atau klien ketika HP-ku yang bunyi karena itu akan mengganggu momen. Nah, HP dia kayaknya dia matiin selama dia tidur tadi, mata dia pas kebuka tuh bener-bener merah. Nah, dalam hatiku bener-bener tidur dia ini tadi. "Kakak gimana, Kak? Ini sedikit lagi mau habis waktunya. Boleh nggak aku nambah 1 jam lagi?" Jadi total kita bersama tuh 3 jam. 3 jam sama si bocil selot tadi. Yang pertama dia fokus selot, yang kedua dia tidur itu, yang ketiga kita ngobrol banyak. Yang ketiga, di jam ketiga baru kita agak bareng. Karena di satu sampai kedua ini dia kan nggak ngurusin aku, dia fokus sama selotnya. Aku cuma duduk doang disuruh nungguin dia. Heeh, dia nggak tahu dia nguji kesabaran apa kayak mana nggak ngerti aku, yang penting kayaknya dia seneng aja gitu ditemenin sama apa yang dia lakukan. Kata dia gini, pas yang di jam ketiga kan dia nambah lagi. Iya, dia nggak ingin bangun sebenarnya aku nggak tahu, tapi yang pasti dia nambah 1 jam. Jadi dia bilang, "Boleh nggak aku nambah 1 jam lagi, habis aku ada orang lain nggak?" Dia nanya dulu. "Habis aku nih kamu ada janji sama orang lain nggak? Kalau nggak ada boleh kan aku 1 jam lagi jadi aku total 3 jam," kata dia. "Nggak ada," kata Kis, "aku nggak ada janji lagi setelah ini," kata Kis. Akhirnya dia 3 jam. Nah yang di jam ketiga baru cerita agak banyak. Nah di situlah Kis baru agak tahu tentang perselotan. Yang cerita-cerita dia. Dia baru jujur, kata dia waktu yang kemarin itu dia kasih Kis agak banyakan ternyata dari selot. Mhm. Jika bangun soalnya berat, pas dia bangun matanya merah gitu. Matanya merah dia, woi, terus dia bilang, "Kali ini kita 3 jam aja tapi aku nggak bisa kasih yang sebanyak yang terakhir kemarin ya, soalnya aku selot kalah," kata dia. Dia jujur loh, yang paling Kis hargain dari dia apa? Pertama, dia bener-bener berani untuk jujur bahwa, oh selama ini dia datang ke Kis tuh memang hasil selot itu. Iya. Kedua, dia mau jujur hari ini memang dia habis kalah, makanya dia tadi katanya dia pengen bobo aja, dia nggak mau dia dia sebel gara-gara dia habis selot kalah, dia bilang, "Udah terserahlah kamu mau apa, yang penting aku ngantuk, aku mau tidur," kata dia. Lalu dia tidur, kutungguin sampai habis di 2 jam, tahu-tahu dia mau nambah ke 3 jam. Nah di 3 jam itu baru dia bilang, "Maaf ya, untuk pertemuan kali ini aku nggak bisa kasih uang tip lebih banyak," kata dia. Berarti dia berusaha, woi. Cobalah. Mmm, enggak, kadang Kis mikir kayak gini nih, ada loh orang, ya kita jangan lihat dari selotnya dulu, dia ada usahanya gitu. Segimana rasa kebahagiaan dia, dia bisa memberi itu loh, dari cowok, ya kan? Iya jujur aja aku kangen, heeh, karena cara dia memperlakukan aku, Kak. Jangan lihat dari selotnya dulu, terkadang kan orang langsung menghakimi, pasti nih kalau orang lain yang suka menghakimi pasti beda, "Ih kamu kok selot? Jangan gitu, kamu harusnya cari yang duit yang lebih halal." Nggak boleh, kita nggak sopan kalau kita langsung gitu, pasti orang langsung trauma ketemu kita, Kak. Bener, pasti trauma. Orang yang ketemu Kis tuh macam-macam, Kak. Orang-orang ketemu Kis tuh berbagai macam pekerjaan dia ceritain ke aku, ini baru tentang selot loh. Masih banyak yang lain yang mengejutkanku, Kak, dalam hidup ini, Kak. Benar, aku senangnya sama si berondong ini. Iya, kita nggak boleh langsung, "Heh, kamu gini nih." Mentang-mentang kita lebih dewasa nih, umur udah 30 plus, dia 18 tahun. Lalu kita sok menggurui dia, kamu nggak boleh gini-gini." Siapa kita? Kita bukan emaknya. Kita bukan orang yang melahirkannya, kita bukan orang dalam hidupnya yang sepenting itu. Kalau dia datang kita artinya dia pengen kita tuh paham dengan kondisi dia. Nah makanya dia tuh berani cerita seblak-blakan itu bahwa, "Kemarin aku bisa ngasih kamu banyak karena aku dari selot," katanya. Katanya gitu. Habis itu pas dia kalah dia bilang, "Maaf ya kali ini kita 3 jam tapi aku nggak bisa kasih apa, uang tip lebih banyak dari yang terakhir kita ketemu karena aku kalah selot tadi." Kata dia gitu. Iya dia jujur loh.
Iya loh, aku nggak tahu dia orang apa ya Kak, yang pasti itu orangnya pas aku lagi di Bali bukan di Palangkaraya. Tapi yang jelas aku nggak tahu dia orang apa gitu, maksudnya entah dia orang asli Bali kah atau dia orang pendatang, aku nggak nanya soalnya kita nggak ada ngobrol lebih jauh. Intinya setelah selot kasus ini ceritanya tuh Kis tuh pindah tempat. Kan aku dipindah tugaskan, ya kan? Nggak ketemu lagi aku sama dia Kak. Padahal aku tuh udah suka dengan karakter bocil yang jujur ini, agak-agak seru juga sama dia ngobrol. Tahu-tahu aku dipindahin bos. Jadi kan dia nggak tahu kalau aku pindah tempat kan, dia nggak pernah ketemu lagi. Setelah masa selot ini, oh, aku nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu karena bos memindahkan aku ceritanya. Nggak pernah lagi aku ketemu sama cowok selot lucu loh, bocil. Jadi ceritanya bocil selot ini tuh langganan temen aku. Mm-mm. Tapi nggak tahu di hari itu kok tiba-tiba jadi bersamaku. Lucu loh bocil selot ini.